Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandiwan PBA dari kelas 12 OTKP 1, nomor absen 27. Pada video kali ini saya ingin mereview sebuah buku biografi singkat Adolf Hitler yang hidup pada tahun 1889 hingga 1945 yang ditulis oleh Ferdinand Zavera dan diterbitkan oleh tim Aples Books pada tahun 2021 di Jakarta. Buku ini merupakan cetakan kelima yang diterbitkan oleh tim tersebut. Adolf Hitler dijuluki sebagai Sang Führer. Buat yang belum tahu Führer itu apa, Führer berasal dari kata Jerman yang memiliki arti sang pemimpin. Pada tahun 1899 di Austria, seorang pria yang bernama Karl Zetz ingin melakukan bunuh diri dengan cara membaringkan tubuhnya di atas rel kereta api. Namun ia menggagalkan upayanya tersebut dikarenakan ia melihat ada anak kecil yang ingin melakukan bunuh diri dengan cara yang sama. Ia pun bergegas menyelamatkan anak kecil tersebut. Dan tidak disangka-sangka anak kecil tersebut di masa depan akan menjadi seorang diktator yang kita kenal sebagai Adolf Hitler. Hitler lahir pada 20 April 1889 di Braunau, Austria. Ayahnya bernama Alois Hitler, seorang pegawai bea cukai, dan ibunya adalah seorang perempuan Yahudi. Latar belakang genealogis inilah nantinya yang akan menjadi penyebab kenapa ia sangat benci terhadap keturunan Yahudi. Pengalaman hidupnya semasa kecil adalah faktor yang membuatnya menjadi sosok megalomaniak. Belakangan ketika Hitler dewasa, dia mengetahui bahwa ayahnya adalah hasil hubungan gelap antara neneknya dan seorang pria Yahudi. Dia ingin membalas dendam terhadap ayahnya dan muncullah rasa kebencian Hitler terhadap semua orang Yahudi. Sebuah cerita tragis yang masih dipercaya oleh orang-orang Bavaria maupun kelompok konservatif seperti Nazi baik di Passau maupun di kota-kota lainnya di Jerman menyebutkan pada masa kecil Hitler pernah terjatuh ke sungai Inn ketika ia sedang bermain-main di pinggiran sungai. Hitler pun selamat dari arus sungai Inn dikarenakan ada seorang pemuda Yahudi yang menyelamatkannya. Tapi sayangnya pemuda Yahudi yang menyelamatkan Hitler tadi di masa depan tetap masuk ke dalam daftar bunuh Stormtroopers-nya Hitler. Sebagai anak-anak, Hitler juga memiliki idola, yaitu seorang biarawan yang bekerja di sekolah tempat ia menempuh pendidikan. Tak heran jika dia pernah bercita-cita ingin menjadi seorang biarawan. Saat tumbuh dewasa, cita-citanya berubah. Ia ingin menjadi seorang seniman. Dan dia pun mencoba untuk masuk ke dalam perguruan tinggi seni di Wina, Austria, namun gagal. Uniknya, dia juga menjadi tunawisma di kota ini. Ketika Perang Dunia Pertama meletus, Hitler berusia 25 tahun. Dia lalu menjadi ofisir pengantar pesan dalam pasukan infanteri resimen Bavaria ke-16. Pada 1920, situasi politik di Jerman sedang bergolak karena kemunduran perekonomian pasca perang. Pada saat inilah prajurit Hitler yang waktu itu sedang melatih agar bisa lihai dalam berpidato pindah ke Munich. Dia ditugaskan oleh atasannya untuk memata-matai sebuah forum diskusi. Dia hanya ditugaskan untuk menguping pembicaraan dalam diskusi tersebut tanpa menyampaikan sebuah patah kata apapun. Namun ketika dia sudah berada di ruang pertemuan, dia tidak dapat menahan dirinya untuk menyampaikan pendapatnya perihal nasionalisme.
Awalnya suara Hitler terdengar hanya sayup. Dia sedang belajar menyampaikan pemikirannya dan mempengaruhi pemikiran pendengarnya. Dalam pertemuan berikutnya, Hitler pun akhirnya berpidato untuk mengemukakan pendapatnya dan mempengaruhi banyak orang di dalam sebuah forum diskusi tersebut. Di saat inilah nama Hitler pun mulai naik dan melonjak. Lalu Hitler masuk ke dalam sebuah jaringan kelompok buruh Jerman yang tergabung dalam Deutsche Arbeiterpartei (DAP). Hanya setahun sejak menginjakkan kaki di Munich, dia berhasil menjadi ketua partai buruh tersebut. Dia lalu mengubah DAP menjadi Nasionalis Deutsche Arbeiterpartei yang disingkat sebagai NSDAP atau Partai Buruh Nasionalis Sosialis Jerman. NSDAP lalu lebih dikenal dengan akronim Nazi. Dia juga mampu mengorganisasi Stormtroopers sehingga semakin memperkuat Nazi. Pada November 1923, Hitler memimpin Nazi untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Namun upaya yang terkenal dengan istilah The Munich Putsch ini gagal. Hitler ditangkap, dituduh pengkhianat, dan terbukti bersalah. Bersama para pengikutnya, Hitler berbaris menghadapi pasukan pemerintah. Pengadilan terhadap mereka kemudian dilakukan di Munchen pada 2 Februari 1924. Di dalam penjara inilah dia menulis buku Mein Kampf. Pada 1925, Hitler mengajukan pencopotan kewarganegaraan Austrianya dengan alasan dirinya telah tinggal di Jerman sejak 1912 dan bertugas di Angkatan Darat Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Austria menyepakati hal itu dan Hitler pun kemudian tanpa kewarganegaraan hingga dia secara resmi menjadi orang Jerman 7 tahun kemudian. Kurang dari setahun setelah resmi menjadi warga negara Jerman, karir politik Hitler melesat. Alih-alih memudar akibat peristiwa pada tahun 1923, Hitler justru berhasil menjadi kanselir pada usia 44 tahun. Hitler juga menyalahkan komunisme dan Yahudi atas buruknya situasi ekonomi di Jerman. Hitler kemudian merancang jalan menuju penaklukan terhadap negara-negara di Eropa. Dia merebut daerah pertamanya praktis tanpa lewat perangan sama sekali. Pada Agustus 1939, Hitler mengadakan perjanjian dengan pemimpin Rusia Joseph Stalin untuk tidak saling menyerang. Namun perjanjian ini disebut merupakan kesepakatan untuk membagi Polandia sesuai kepentingan masing-masing. Buktinya, 9 hari setelah penandatanganan fakta tersebut, Nazi Jerman menyerang Polandia, dan 16 hari kemudian Rusia melakukan hal yang sama. Meskipun Inggris dan Prancis mengumumkan perang terhadap Jerman, Polandia segera dapat ditaklukkan oleh Jerman. Pada April 1920, Nazi Jerman menyerang Denmark dan Norwegia. Sebulan kemudian, mereka menginvasi Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Pada Juni, Perancis berhasil dikuasai. Pasukan Nazi Jerman menaklukkan Yunani dan Yugoslavia pada April 1941. 2 bulan kemudian, Hitler melanggar fakta yang disepakati dengan Rusia. Pasukan Nazi berusaha untuk menaklukkan Rusia. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jerman harus menghadapi kekuatan sekutu yang terdiri dari beberapa negara. Hitler menyatakan perang terhadap Amerika Serikat pada Desember 1941. Tak lama kemudian, Jepang yang berada di kubu fasis bersama Jerman menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pada pertengahan 1942, Jerman sudah menguasai bagian terbesar wilayah Eropa yang tak pernah sanggup dilakukan siapapun dalam sejarah. Hitler juga menguasai Afrika Utara. Namun titik balik peperangan terjadi pada
1942 ketika Jerman dikalahkan dalam pertempuran DL Alamein Mesir dan Stalingrad Rusia. Awal kekalahan Hitler adalah saat menggempur Rusia melalui operasi Citadel. Jerman kalah dalam pertempuran di Kursk. Pasukan Nazi juga mendapatkan pukulan telak di Stalingrad. Tak lama kemudian, Berlin berhasil ditaklukkan oleh pasukan gabungan Rusia. Hitler menyadari bahwa akhir petualangannya segera tiba. Dia lalu menikahi seorang wanita yang bernama Eva Braun. Mereka melakukan bunuh diri di Berlin pada 30 April 1945. 7 hari kemudian Jerman menyerah kepada sekutu. Mungkin tak ada tokoh dalam sejarah yang mempunyai pengaruh begitu besar terhadap generasinya ketimbang Adolf Hitler. Namun di samping itu, puluhan juta orang yang mati dalam peperangan yang dia adalah biang keladinya, atau mereka yang mati di kamp konsentrasi. Masih berjuta-juta orang terlunta-lunta tanpa tempat bernaung atau yang hidupnya berantakan akibat perang. Hitler sudah tiada, namun kemasyhurannya tidak mungkin hilang begitu saja. Dunia menganggapnya sebagai manusia paling kejam sepanjang sejarah. Mungkin dia pun dianggap penjahat, tapi di sisi lain negaranya pun menganggapnya sebagai pahlawan. Itu tergantung perspektif masing-masing. Lebih dan itu tentu saja, Hitler dikenang sebagai pemantik Perang Dunia Kedua, perang terbesar yang pernah terjadi di atas bumi. Kemajuan persenjataan nuklir seakan menjadi kemustahilan. Akan terjadi perang yang berskala luas di masa depan. Hitler juga terkenal karena seluruh kisah personalnya begitu menarik. Dia adalah seorang warga negara asing yang tidak dilahirkan di Jerman, tetapi di Austria. Tak punya pengalaman politik, miskin, dan tak memiliki koneksi politik. Namun, dalam waktu kurang dari 14 tahun, dia segera menjadi pemimpin yang menonjol. Kemampuannya selaku orator pun luar biasa. Diukur dari caranya dia mengarahkan massa, caranya untuk mengumpulkan orang-orang untuk ikut ke dalam organisasinya. Itu adalah menjadi bukti betapa hebatnya seorang Hitler tersebut. Kuatnya karisma dan pengaruh yang terdapat dalam sosok Hitler sebenarnya bisa dilihat dari dua faktor. Pertama, banyak yang betul-betul terjadi di bawah kepemimpinannya tak akan pernah terjadi andai kata Hitler tidak ada. Kedua, seluruh gerakan Nazi dikuasai oleh seorang pemimpin hingga ke tingkat yang luar biasa. Hitler memimpin Nazi ke puncak kekuasaan dan tetap berada di puncak. Ketika dia mati, Nazi dan pemerintahan yang dipimpinnya pun juga mati bersamanya. Tetapi meski pengaruh Hitler terhadap generasinya begitu besar, akibat dari tindakan-tindakan di masa depannya ini bisa dibilang tidak terlalu berdampak. Daerah-daerah taklukannya meski teramat luas hanyalah bersifat singkat dan sementara. Dan kalaupun Jerman Barat dan Jerman Timur digabung, maka itu masih lebih kecil dibandingkan Republik Jerman ketika Hitler menjadi kepala pemerintahan. Dorongan nafsu Hitler ingin membantai Yahudi, tetapi 15 tahun kemudian justru sebuah negara Yahudi merdeka berdiri di atas tanah Palestina untuk pertama kalinya sejak tahun 2000, setelah 2000 tahun. Hitler membenci komunisme maupun Rusia, tetapi sesudah matinya dan sebagian disebabkan oleh perang yang dimulainya, Rusia justru memperluas daerah kekuasaannya di Eropa Timur dan pengaruh komunisme di dunia semakin berkembang. Untuk kelebihan buku biografi ini, di depannya terdapat sebuah cover yang menarik yang menampilkan sosok Adolf Hitler dan partai yang dipimpinnya, yaitu Partai Nazi. Lalu terdapat beberapa tanggapan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam hidup Hitler. Bagaimana mereka menyelamatkan Hitler, bagaimana Hitler bisa selamat dari kematian pada saat Perang Dunia Pertama, dan bagaimana penyesalan mereka karena sudah
berurusan dengan diktator tersebut. Lampiran-lampiran yang disampaikan pada buku ini juga terdapat sebuah sumber dari mana penulis mendapatkan lampiran tersebut. Lalu di buku ini juga terdapat gambar-gambar yang merupakan dokumentasi saat Hitler hidup. Hitler menyampaikan orasi, Hitler berpidato, berdebat. Ini terdapat di dalam buku tersebut sehingga pembaca pun tidak akan cepat mudah bosan. Ini adalah ketika Hitler sedang berorasi di depan rakyat. Lalu ada juga ketika Hitler sedang menghadiri rapat. Ini adalah gambaran pendukung Hitler. Ada juga Hitler sedang bersama temannya yang sedang merencanakan strategi peperangan. Lalu untuk kekurangan buku ini mungkin terdapat kata asing yang mungkin bagi orang awam untuk sulit dimengerti, sehingga pembaca pun harus mencari terlebih dahulu apa arti kata tersebut. Sekian review buku biografi singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.